Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Aiman Fikri MPDI sebagai dosen pengampu praktikum ibadah, dan yang saya hormati serta saya sayangi teman-teman sekalian. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita semua kesehatan rohani maupun jasmani sehingga kita di dalam keadaan sehat walafiat ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat beriringan dengan salam marilah kita curahkan kepada habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya berbicara tentang akhlak. Berbicara tentang akhlak tentunya kita berpikir, apa sih artinya akhlak ya? Akhlak adalah budi pekerti, adab. Tentunya kita harus memiliki akhlak yang baik atau yang disebut juga dengan akhlak terpuji. Allah akan mencintai kita dengan akhlak yang baik tentunya. Saudara-saudara kita, keluarga kita, maupun kerabat kita dan lingkungan sekitar akan ikut bahagia dengan akhlak kita yang baik. Tentunya akan menjadikan kita manusia yang baik dengan akhlak yang baik. Allah itu menilai kita bukanlah dari segi pakaian bagusmu, jilbab brandedmu, tapi Allah itu menilai kita dengan akhlak. Allah itu tidak menilai dengan harta yang kita miliki, karena Allah lebih kaya daripada kita. Allah bisa mengambil kapan saja apa yang kita miliki. Untuk itu janganlah beranggapan dan bernilai bahwa harta adalah segalanya, karena akhlak lebih penting daripada itu. Untuk berakhlak baik tentunya ada juga akhlak baik kepada Allah, berakhlak kepada Allah. Bagaimana kita berakhlak kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada kedua orang tua kita, kepada adik kita, bahkan kepada kakak atau bahkan kepada teman sebaya kita. Bagaimana sih kita berakhlak kepada Allah ya? Yang pertama, kita senantiasa menjalankan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Meskipun terkadang setiap manusia itu bahkan dalam setiap hari berbuat dosa, cepat-cepat beristighfar, kemudian minta maaf kepada Allah. Jangan sungkan-sungkan kita bertaubat kepada Allah. Allah itu maha menerima taubat. Dan kemudian kita menaati perintah Allah dengan cara kita sholat 5 waktunya lebih tepat waktu lagi, yang membuat Allah senang kepada kita, yang membuat Allah tuh benar-benar ini hambaku, seperti itu teman-teman. Dan kemudian yang kedua yaitu bagaimana cara kita berakhlak kepada Rasulullah, yaitu dengan cara menjalankan semua sunnah-sunnahnya. Tidak mesti semua, sedikit demi sedikit menjalankan apa yang diperintahkan oleh Rasul adalah bagian daripada kita mencintai dia, mencintai beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itulah cara kita berakhlak kepada Rasulullah, berakhlak baik kepada Rasulullah. Kemudian kita selalu senantiasa bersolawat kepadanya. Bahkan jangankan kita manusia bersolawat kepada Rasulullah, bahkan dalam suatu hadis dijelaskan bahwasanya rumput-rumput pun bersolawat kepada Rasulullah. Apalagi kita yang umat Rasulullah, harusnya kita menjalankan apa yang diucapkan oleh Rasul dan apa yang tidak boleh oleh Rasul, mengikuti sunnah-sunnah Rasul, apa yang Rasul setiap hari kerjakan, suri tauladan Rasul, semuanya kita kerjakan sebagaimana kita cinta kepada Rasul. Itulah yang disebut dengan akhlak kita kepada Rasul. Yang berikutnya itu akhlak kita kepada kedua orang tua. Ini sangat penting, apalagi bagi seorang anak. Ini sangat penting berakhlak kepada kedua orang tuanya. Berakhlak dengan orang tua ya kita harus berbuat baik kepada orang tua. Yang pertama, tidak boleh suara kita lebih tinggi daripada suara orang tua. Misalnya nih, ibunya manggil, "Nak, apa mak?" Nah, langsung kayak, "Apa mak?" Itu tidak sopan sekali kepada orang tua dan akhlaknya kurang baik kepada orang tua. Hendaknya kita berakhlak baik dengan cara mendengarkan apa yang dinasihati oleh orang tua. Yang diperintahkan orang tua kepada kita itu pasti yang baik-baik dan tentunya yang terbaik untuk anaknya. Kemudian kepada kakak kelas kita dianjurkan untuk senantiasa hormat kepadanya, kepada kakak kelas kita. Meskipun kakak kelas kita berbuat salah atau gimana, kita harus berbicara dengan hormat dan baik. Jangan langsung, "Woi kak, salah." Kemudian kepada yang lebih muda kita harus menyayangi. Jangan kepada yang lebih muda itu kita malah
menyuruh-nyuruh dia, memarahi dia, memaki-maki adik kelas tersebut nih. Untuk itu kita sebagai anak dan juga nantinya akan menjadi orang tua bagi anak-anak kita nanti atau kepada adik kita yang masih balita untuk belajar akhlak dari kecil. Akhlak itu bisa diumpamakan seperti sebuah pohon. Ketika ia kecil ya bisa dibentuk-bentuk agar pohon tersebut ketika besarnya bagus dan rapi. Apabila pohon tersebut dari kecilnya tidak dijaga, tidak dibersihkan, maka pohon tersebut ketika ia sudah tumbuh dewasa hasilnya sangat jelek daripada pohon yang dirawat seperti itu. Ketika udah besar, pohon tersebut sudah besar, kemudian kita ingin merapikannya, maka ranting-rantingnya itu sudah kokoh, sudah pohonnya juga sudah kokoh, sudah ini ketika kita ingin merapikan yang ada malah patah ranting-ranting pohon tersebut. Jadi akhlak itu bisa diumpamakan seperti itu karena akhlak itu lebih baiknya dari kecil dipupuk dan dibaguskan dari kecil karena ketika besar sangatlah susah untuk berakhlak mulia. Sebagaimana dalam sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, yang artinya bahwasanya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Nabi Muhammad saja diutus untuk menyempurnakan akhlak. Untuk itu marilah kita semua yang nantinya akan menjadi orang tua yang mengerti apa itu akhlak. Untuk dari itu sejak dini marilah kita mengajari kepada anak kita akhlak yang baik, dimulai dari berakhlak kepada Allah, menjalankan semua perintahnya, kemudian berakhlak kepada Rasulullah, menjalankan semua sunnah-sunnahnya, bersolawat kepadanya, kemudian yaitu berakhlak kepada orang tua dengan cara menghormati orang tua, tidak berkata dalam satu hadis, tidak boleh kita berkata kepada kedua orang tua kita ketika ia memanggil, apalagi kepada ibu kita. Dan yang selanjutnya yaitu berakhlak kepada orang lebih tua daripada kita dan orang lebih muda daripada kita. Kita harus menghormati yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda. Untuk kepada teman sebaya kita juga harus berakhlak baik. Di sini ada 4 poin yang tadi ya. Yang pertama kita berakhlak kepada Allah, yang kedua kita berakhlak kepada Rasulullah, yang ketiga berakhlak kepada kedua orang tua kita, dan yang terakhir ialah berakhlak kepada teman sebaya, kepada kakak kelas ataupun adik-adik di bawah kita. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kepada Allah saya mohon ampun. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.